Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat berkumpul bersama walaupun lewat daring. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Kuryawan selaku dosen pengampu mata kuliah fisika. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti atau menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Markus Renasa, kami dari kelompok 3. Saya di sini selaku pembuka. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi menangkap panas matahari. Proses ini terjadi secara alami karena bumi memiliki atmosfer. Baik teman-teman, untuk lebih rinci atau detailnya, saya mempersilakan kepada teman-teman pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Pascalinda Rizky Naut, saya dari kelompok 3 selaku pembicara kedua. Baik, yang saya akan bahas di sini itu mengenai pengenalan efek rumah kaca. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa efek rumah kaca itu dapat merusak bumi, yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Intinya, efek rumah kaca itu merupakan hal yang sangat buruk bagi bumi. Namun kenyataannya, efek rumah kaca itu bukanlah hal yang buruk. Justru sebaliknya, kehidupan di bumi memerlukan adanya efek rumah kaca. Tanpa efek rumah kaca dan atmosfer, permukaan bumi akan memiliki suhu yang terlalu rendah, sampai 0 derajat Fahrenheit atau min 17,7 derajat Celcius, serupa dengan suhu di permukaan bulan. Baik, untuk hal itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian efek rumah kaca. Untuk pengertian efek rumah kaca itu sendiri adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Untuk itu sendiri, kita sudah mengetahuinya. Dan di sini, kita juga berpikir mengapa itu disebut sebagai efek rumah kaca. Untuk hal itu, mengapa disebut sebagai efek rumah kaca? Itu karena mekanisme pemanasan ini sama seperti yang terjadi di rumah-rumah kaca yang digunakan untuk perkebunan di negara-negara subtropika seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tanaman-tanaman yang ditanam di dalam rumah kaca ini akan tetap hidup dan tidak akan mati membeku oleh pengaruh musim dingin karena kaca akan menghalangi panas matahari yang masuk dan memantulkan kembali keluar. Baik, itu saja materi yang saya bahas mengenai pengenalan efek rumah kaca. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kenapa disebut sebagai efek rumah kaca. Yang pertama, kita juga perlu mengetahui asal-usul tentang efek rumah kaca. Bangunan yang memiliki dinding atap terbuat dari kaca itu disebut sebagai rumah kaca. Jika kaca dapat disamakan sebagai gas-gas yang ada di atmosfer, maka rumah kaca dikatakan sebagai gambaran bumi. Oleh karena itu, istilah efek rumah kaca dipakai untuk mewakili keadaan kita saat ini. Dalam hal ini, efek rumah kaca diartikan sebagai meningkatnya suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya gelombang panas matahari oleh gas-gas karbon dioksida, monoksida, dan metana yang ada di atmosfer. Hal inilah yang memicu peristiwa terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca ialah istilah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kondisi bumi seperti yang mempunyai efek rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer. Dalam kondisi normal, pada siang hari matahari akan menyinari bumi
dan membuat bumi menjadi hangat. Yang terakhir adalah gelombang panas tersebut. Frekuensinya lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika dipancarkan oleh matahari mengenai bumi. Dalam atmosfer, sinar inframerah yang diserap oleh berbagai molekul gas yang ada di atmosfer itu akan mengalami kenaikan suhu, atau atmosfer akan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu atmosfer ini disebut sebagai efek rumah kaca, karena pada saat kenaikan suhu di atmosfer, secara otomatis kondisi di bumi juga akan mengalami kenaikan suhu, sehingga ini yang disebutkan pemanasan global atau sering kita sebut juga sebagai efek rumah kaca. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjelaskan penyebab dari efek rumah kaca. Penyebab dari efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, dan gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan karena pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun, sebagian besar inframerah yang dipancarkan ke bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya. Untuk dikembalikan ke permukaan bumi dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan dengan adanya efek rumah kaca. Perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak selalu jauh berbeda. Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang, diokosida, nitrogen monoksida NO, dan nitrogen dioksida NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon CFC. Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Terima kasih. Sebab efek rumah kaca. Salah satu contoh, saya mengambil penyebab dan dilakukan oleh aktivitas manusia, yaitu menebang hutan atau membakar hutan. Nah, dalam hal ini, jika manusia melakukan penebangan hutan secara sembarangan atau melakukan membakar hutan secara sembarangan, akan menyebabkan begitu banyak oksigen atau kehilangan oksigen, sehingga menyebabkan terbentuknya gas sampingan. Gas sampingan ini, teman-teman, itu berupa karbon dioksida atau sering disebut atau disimbolkan CO2. Karbon dioksida ini akan melepaskan begitu banyak ke atmosfer bumi per tahun. Yang kedua, penyebab efek rumah kaca yang kedua, teman-teman, yaitu disebabkan karena kenaikan konsentrasi. Konsentrasi ini yaitu gas karbon dioksida, atau saya sudah bilang sebelumnya, yaitu disimbolkan dengan CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Bukan hanya gas-gas karbon dioksida ya teman-teman, atau bukan hanya gas-gas karbon dioksida, tapi begitu banyak gas-gas lainnya yang masih ada di atmosfer bumi. Berkaitan dengan kenaikan konsentrasi gas CO2 ini atau karbon dioksida, ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau juga batu, tumbuh-tumbuhan, dan yang ada di laut juga yang menyerap ke atmosfer bumi. Yang ketiga, disebabkan energi. Maksudnya energi yang disebabkan itu karena dipantulkan kembali ke dalam bentuk radiasi. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Gas ini kerap sekali dituding sebagai pemicu pemanasan global. Apa benar gas rumah kaca ini adalah sebagai pemicu pemanasan global? Dulu, gas rumah kaca ini dapat memberikan kestabilan temperatur bumi. Hewan dan manusia bisa berlangsung hidup, kemudian juga dengan tumbuhan. Namun seiring berjalannya waktu, karena terlalu
terlalu banyak menggunakan gas rumah kaca sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan memberikan efek yang panas pada bumi. Kira-kira apa saja gas yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global ini? Berikut saya akan menjelaskan 6 gas utama yang dapat menyebabkan sebagai pemicu pemanasan global. Yang pertama itu adalah uapan air atau H2O. Uap air adalah uapan yang berbentuk gas dari darat dan lautan yang membentuk embun di langit. Dan ketika terkena pancaran sinar matahari, embun ini akan berubah menjadi hujan. Dan efek ini memberikan kedinginan. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida datang dari makhluk hidup yang membusuk, gunung berapi, kemudian pembakaran bahan bakar fosil yang terlalu banyak. Gas karbon dioksida ini yang paling banyak atau menyumbang yang paling banyak menyumbang efek-efek gas rumah kaca. Kalau rutinitas sehari-hari dari karbon dioksida ini yang dapat menyebabkan pemanasan global itu adalah asap kendaraan motor dan mobil dan juga asap pabrik. Yang ketiga, metana, CH4. Metana terbentuk dari karbon dan juga hidrogen atau air. Metana itu berasal dari raba-raba, sawah padi, kemudian penggunaan gas bumi. Yang keempat itulah ozon atau O3. Kalau ada lapisan ozon di atmosfer, maka dapat menyebabkan panas pada bumi. Ozon ini terbentuk dari kebiasaan manusia mengendarai mobil. 5 itu dinitrogen oksida atau N2O. Dinitrogen oksida yang terlalu banyak datang dari penggunaan pabrik, kemudian penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan yang dapat menyebabkan lapisan ozon ini rusak. Kalau lapisan ozon ini rusak, maka bumi ini akan terperangkap radiasi panas sehingga dapat menyebabkan sakit pada makhluk hidup. Contoh penyakit yang disebabkan radiasi matahari yang berlebihan ini adalah kanker kulit. Terakhir adalah klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini juga dapat merusak lapisan ozon dan memperkuat efek rumah kaca yang menambah panas bumi. Terima kasih, saya akan menjelaskan dampak dari efek rumah kaca. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi 1-5 derajat Celcius. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap di atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan. Pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut, sehingga mengelamkan daerah-daerah rendah. Ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon, membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari apa itu efek rumah kaca dan apa dampak dari efek rumah kaca, sekarang di sini saya akan menjelaskan cara untuk meminimalisir efek rumah kaca tersebut. Nah, cara yang pertama adalah hemat energi listrik. Teman-teman, ada baiknya kita gunakan energi listrik
hanya seperlunya saja. Nah, dari sini kita dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralihlah dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Nah, teman-teman, pupuk organik juga tidak kalah penting atau kegunaannya atau manfaatnya juga tidak kalah baik dibandingkan dari pupuk non-organik. Nah, selain hasil dari pupuk organik juga tidak kalah baik dari pupuk non-organik, penggunaan pupuk organik juga dapat mengurangi emisi gas N2O yang dapat terjadinya efek rumah kaca tersebut tadi. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Untuk bahan bakar ramah lingkungan mungkin di Indonesia belum ada, tetapi di negara-negara lain sudah menerapkannya. Bahan bakar ramah lingkungan yaitu bahan panel surya dan bahan listrik. Nah, bahan bakar ini dikatakan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, mengolah limbah perumahan atau peternakan. Nah, yang kita ketahui bahwa limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca, apalagi limbah peternakan. Nah, ketika kita mengetahui ini, maka kita harus mengurangi emisi karbon dioksida yang ada di limbah tersebut dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi biogas yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara kesimpulannya, selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen, monoksida, dan nitrogen dioksida, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana. Terima kasih.